Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prianto dari Program Studi Akuntansi PJJ S1 Universitas Sumber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah dibentuk dengan judul yang telah ditentukan dalam tugas FGD, yaitu piutang tertagih, penyebab dan solusi. Sebagai kata pengantar, eh, saya bersyukur kepada Allah SWT karena dengan segala rahmat dan hidayah senanya, saya mampu menyelesaikan penyusunan makalah tugas mata kuliah akuntansi ini yang berjudul piutang tertagih, penyebab dan solusi dengan lancar. Seperti kita ketahui, seharusnya tugas ini merupakan tugas kelompok. Namun karena penulis kesulitan untuk menghubungi anggota kelompok yang lain, meskipun berbagai upaya untuk menghubungi sudah dilakukan, di antara dengan chat di LMS maupun di Telegram, namun tidak ada respon sama sekali, maka penulis berinisiatif untuk mengerjakan tugas ini secara mandiri. Terlupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hayati Srekar SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan 2 sekaligus sebagai Kepala Prodi Bijak Akuntansi Universitas Siber Asia. Baik, untuk makalah ini berisi daftar isi yaitu terdiri dari judul, kata pengantar, daftar isi, kemudian dalam bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 yaitu pembahasan yang berisi tentang latar belakang masalah, kemudian piutang, jenis-jenis piutang, faktor-faktor piutang tak tertagih, solusi penyelesaian piutang tertagih, dan bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dari pendahuluan bahwa sebagaimana kita ketahui merupakan sebuah tagihan yang diterima oleh perusahaan atau suatu entitas yang memberikan pinjaman dalam bentuk kredit maupun penjualan secara kredit yang akan diterima dalam bentuk kas yang membayarnya dilakukan secara angsuran atau non tunai sehingga dapat menimbulkan piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih merupakan sebuah piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan karena adanya kemungkinan pelanggan mengalami pembangkrutan atau pelanggan tersebut tidak mempunyai itikat untuk melunasi piutangnya. Risiko piutang tak tertagih yang terjadi mungkin akan terjadi oleh karena perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umur piutang untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan perhitungan atas piutang dan cadangan atau penyisian piutang tak tertagih. Piutang tertagih sendiri itu berpengaruh terhadap laba operasional karena semakin besar biaya yang disisikan, maka semakin sedikit atau akan mengurangi laba yang didapatkan. Karena itu, perusahaan harus mencari tahu apa penyebab piutang yang tidak kunjung dibayar. Adapun penyebabnya itu ada macam-macam ya. Baik kita mulai dengan pembahasan. Yang pertama latar belakang masalah, yaitu usaha yang ada saat ini yang terdiri dari perusahaan jasa maupun perusahaan dagang itu punya tujuan yang sama, yaitu meningkatkan laba dengan memperhatikan pangsa pasar. Meski ada banyak persaingan, namun inilah yang muncul pada dasarnya setiap perusahaan untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi dan menangkan pasar dan mempertahankan langsung hidup usahanya masing-masing. Untuk meningkatkan kerjanya, perusahaan harus memiliki suatu strategi salah satu strategi yang adalah perusahaan yang menjualnya dengan secara kredit. Nah, dari penjualan kredit ini nanti akan timbul piutang. Piutang sendiri masuk dalam unsur aktiva lancar yang ada di neraca perusahaan. Sedangkan untuk piutang tertagih itu biasanya piutang yang telah melewati umur dari itu yang sudah disepakati, misalnya lebih dari 30 hari atau 60 hari. Penyebab penurunan piutang tertagih ini macam-macam, macam-macam, bisa dari pihak customer atau dari pihak debitur sendiri. Nah, penyebab dari piutang tak tertagih sendiri, yang pertama adalah jenis-jenis piutang. Jenis piutang itu ada piutang lancar, kemudian piutang tidak lancar. Sedangkan klasifikasinya dibagi dalam piutang dagang dan piutang non dagang. Kemudian kita bahas faktor-faktor piutang tertagih. Setiap perusahaan itu pernah mengalami masalah piutang tertagih. Menurut Mahmudin, gejala kredit macet antara lain disebabkan oleh menurunnya pendapatan bersih, kemudian menurunnya penjualan secara tajam, menurunnya perputaran persediaan, meningkat penjualan secara tajam, kemudian menurunnya perputaran piutang. Sedangkan kita masuk pada pembahasan penyebab piutang tak tertagih.
Faktor-faktor penyebab piutang lagi di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama adalah lemahnya kebijakan perusahaan. Ada penjelasannya di sini. Lemahnya kebijakan perusahaan merupakan perizinan piutang terjadi karena membolak besar perusahaan. Karena perusahaan tidak mempunyai kebijakan yang membuat perjanjian secara rinci saat memberi piutang kepada customer baru. Dalam perjanjian piutang seharusnya ada tanggal jatuh tempo dan bunga. Selain itu sebaiknya ditetapkan sebagai denda kepada debitur apabila telat membayar cicilan. Kemudian kurangnya analisis, yaitu sebelum memberikan piutang kepada customer, sudah sewajarnya bagi perusahaan untuk melakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang dimaksud adalah pengecekan terhadap customer, profil dari calon debitur, serta riwayat kredit customer. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya kontrol. Masih berkaitan dengan kebijakan analisis, piutang terjadi karena adanya kontrol yang kurang optimal dari perusahaan debitur terhadap calon krediturnya. Nah, ada juga faktor-faktor internal. Faktor tersebut adalah kelenturan dari faktor tersebut membuat persetujuan berangkat yang dilakukan. Kemudian terlalu mudah memberikan piutang yang disebabkan karena tidak adanya patokan yang jelas tentang standar kekayaan dan konsentrasi piutang, kurang modalnya jumlah eksekutif di bagian staf bagian piutang, serta lemahnya perusahaan mendeteksi timbulnya piutang macet, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas pengguna jasa atau debitur lama. Dan juga dari faktor-faktor eksternal. Di antaranya adalah menurunnya kondisi ekonomi perusahaan, debitur, kemudian adanya salah usaha dalam pengelolaan usaha bisnis, kemudian ada program-program keluarga, problem keluarga dari debitur, kemudian kegagalan usaha debitur, munculnya perusahaan luar, misalnya ada bencana perang dan bencana alam, kemudian watak dari debitur sendiri yang mempunyai watak buruk, yaitu memang dari awal tidak merencanakan untuk tidak melunasi piutang. Kemudian dari piutang tadi itu harusnya ada solusi. Kemudian ada beberapa solusi eh, yang bisa diterapkan untuk penyelesaian piutang tadi. Di antaranya adalah yang pertama adalah dengan mengidentifikasi karakter dari debitur. Apabila yang pertama terhadap debitur yang dipandang masih mempunyai prospek dan debitur masih mempunyai etikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya, penyerapan kredit dapat dilakukan dengan cara seperti berikut, yaitu penagihan intensif oleh kreditur. Penagihan intensif merupakan tahap pertama dalam kita nasabah telah membayar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian scheduling, yaitu upaya yang dilakukan untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Kemudian reconditioning, yaitu penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atau sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit. Kemudian yang selanjutnya restructuring, yaitu penyelamatan dengan merupakan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit. Sebenarnya adalah kombinasi antara rescheduling dan restructuring, rescheduling dan reconditioning, atau restructuring dengan reconditioning, atau kombinasi tiga-tiganya, yaitu rescheduling, restructuring, dan reconditioning. Kemudian ada juga dengan manajemen asistensi, yaitu bantuan konsultasi dan manajemen profesional yang diberikan kreditur kepada debitur yang masih memiliki prospek dan itikat baik untuk memenuhi kewajibannya, namun lemah dalam mengelola perusahaannya, baik dengan cara menempatkan salah satu tugas sebagai maupun minta bantuan pihak ketiga atau konsultan sebagai anggota manajemen. Kemudian, itu adalah terhadap debitur yang tidak mempunyai prospek, namun masih mempunyai itikat baik untuk melunasi kewajibannya, dapat diberikan keringanan tunggakan bunga, denda, dan biaya-biaya. Dan yang ketiga adalah terhadap debitur yang dipandang kurang mempunyai prospek dan tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Penyelesaian dapat timbul mulai cara inovasi atau perjanjian yang membawa punya perikatan, kompensasi, menarik juga likuidasi, kemudian subrogasi, dan ada juga penembusan jaminan. Kemudian yang keempat adalah terhadap debitur yang sudah tidak mempunyai prospek dan tidak mempunyai itikat baik untuk menjalankan kewajibannya. Izin kreditnya, jalan satu-satunya izin kreditnya adalah dengan melalui pihak ketiga, dalam hal ini adalah pengadilan negeri untuk mengeksekusi dari hutang dari debitur.
Kesimpulan dan saran piutang terlagi adalah hutang pihak lain pada kreditur atau perusahaan atas suatu transaksi bisnis, tapi hutang tersebut tidak bisa mengembalikan kreditur meski telah melakukan penagihan. Sebenarnya hasil transaksi akan membawa perusahaan pada keuntungan, namun ada nilai tambah lagi membuat komisi berbanding terbalik. Piutang tertagih tersebut akhirnya menjadi beban yang akan mengurangi laba bersih. Adapun penyebab dari piutang tak tertagih ada beberapa faktornya, di antaranya lemahnya kebijakan perusahaan, kemudian kurangnya analisa, kemudian kurangnya kontrol, dan ada juga penyebab yaitu faktor internal maupun eksternal. Selain itu ada penyebab lainnya yang tidak dari bank debitur, mengalami kebangkrutan, dan debitur bermasalah dalam dan macam membayar utangnya. Kemudian ada faktor-faktor alam sebagai regulasi dan lainnya. Selanjutnya untuk mengatasi utang lagi ada beberapa solusi dan untuk mengatasi yang lagi. Jadi pertama adalah melakukan analisa, mengimplementasikan sistem, kemudian mengirimkan pengingat pembayaran secara berkala, menetapkan kelas kredit untuk pelanggan, kemudian berkembang untuk mengambil asuransi kredit, untuk mengurangi risiko untuk melakukan pembayaran secara tunai atau minta uang muka. Apabila perusahaan masih mengalami kesulitan untuk menagih piutang, pertimbang untuk menggunakan jasa perusahaan menagih piutang, kemudian bersama dengan pelanggan untuk membuat rencana pembayaran yang lebih fleksibel dengan restrukturisasi utang mereka. Kemudian yang terakhir adalah mengalokasikan cadangan untuk piutang tertagih sebagai langkah antisipasi. Dengan menerapkan kebijakan di atas, perusahaan yang menggunakan risiko yang terjadi dan menjaga kesehatan keuangan. Kemudian sarannya adalah yang pertama adalah pengendalian internal terhadap piutang yang harus lebih tingkatkan. Kemudian sistem uang muka dengan penambahan eksekutif atau staf yang mengetahui tentang berkreditan, kemudian melakukan denda yang diberikan kepada pengusaha jasa yang memiliki piutang yang sudah jatuh tempo, itu diharapkan dapat mengurangi timbulnya piutang. Kemudian bentuk apresiasi, yaitu memberikan apresiasi kepada debitur yang melunasi piutangnya sebelum jatuh tempo, seperti dengan insentif potongan atau diskon pembayaran. Demikian eh, presentasi singkat dari makalah untuk tugas mata kuliah akuntansi keuangan 2. Perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.